Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, sekaligus saya ucapkan selamat tahun baru. Happy New Year yang untuk saudara semua di tempat ini. Manusia selalu menyukai hal-hal yang baru, bukan? Jadi seharusnya tahun yang baru memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru, gairah yang baru. Ya, karena sesuatu yang baru sudah kita masuki, yaitu tahun yang baru. Dan luar biasanya Bapak Ibu, bukan cuma kita manusia yang suka dengan hal-hal yang baru, tapi Tuhan kita juga menyukai hal-hal yang baru. Itulah sebabnya Yesus diberikan untuk kita supaya kita memperoleh kelahiran yang baru. Dia berikan anaknya yang tunggal, dia berikan yang terbaik dan yang terakhir, yaitu Yesus. Ya, Jesus is the last and the best from God. Ya, diberikan untuk kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru, kita memiliki pengharapan yang baru, ya, seperti yang Alkitab katakan. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sebuah ayat yang sangat familiar, sangat terkenal. Kita akan diingatkan kembali apa yang tertulis pada ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17, kalau saudara sebagai manusia menyukai hal-hal yang baru, lewat ayat ini Tuhan berikan sesuatu yang baru untuk kita, yaitu kelahiran baru atau ciptaan yang baru. Dikatakan demikian, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bukan cuma menikmati tahun yang baru, tapi kita menikmati keadaan yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, kutuk sudah berlalu, kegelapan sudah berlalu, keputusasaan sudah berlalu, yang baru sudah datang, berkat sudah datang, terang itu sudah datang, keselamatan itu sudah datang, pengharapan itu sudah datang. Saudara, itulah bagian kita di dalam Yesus. Ya, dan seolah belum cukup, Allah menjanjikan sesuatu yang baru, yang lain dalam hidup kita. Mari kita lihat Ratapan pasal yang ke-3. Bukan cuma dia menjadikan kita ciptaan yang baru, tetapi dia juga sediakan sesuatu yang lain yang baru selalu setiap pagi. Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23. Kitab Ratapan 3, 22 dan 23. Kita perhatikan di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dikatakan selalu apa? Baru. Ya, setiap pagi besar kesetiaanmu. Luar biasa. Jadi kita bersyukur bukan cuma kita masuk tahun yang baru, 2019, tapi kita bersyukur karena kita sadar kita adalah ciptaan yang baru. Ya, ditambah lagi setiap pagi Tuhan menyapa kita dengan kasih setia yang baru. Nah, tergantung sekarang seberapa kuat kita menyadari akan semuanya itu. Ya, saudara, seringkali kita hanya sadar akan besarnya persoalan dalam hidup kita. Dunia menyapa kita setiap pagi dengan bad news. Ya, kalau kita bangun pagi, kita baca koran, lebih banyak bad news yang kita dengar atau baca dari koran tersebut. Kalau kita buka sosial media pun, ada banyak berita-berita yang konotasinya bad news untuk kita dengar. Tapi firman Tuhan berkata, sementara dunia menyapa kita setiap hari dengan persoalan, ya, krisis dan kesusahan hidup, tapi Tuhan menyapa kita setiap pagi
dengan kasih setianya yang baru. Saudara, kalau kita ingin menikmati hidup kita, mari bangun kesadaran yang kuat bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Dan setiap pagi ada kasih setia Tuhan yang baru dalam hidup kita. Kalau kesadaran kita akan dua hal ini kuat, maka kita tidak akan diperbudak oleh kekhawatiran kita. Kita tidak akan lagi dirongrong oleh berbagai kecemasan, ketakutan, ya, kebimbangan. Karena kita sangat sadar siapa kita di dalam Tuhan. Sebagai ciptaan yang baru, kita punya pengharapan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita punya destiny yang baru di dalam Tuhan. Allah berkata, aku tahu rancangan apa yang aku siapkan untuk kamu. Yaitu rancangan yang penuh hari depan. Dan rancangan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Mari sadari itu. Sadari siapa kita. Sadari apa yang Tuhan sediakan buat kita. Maka itu akan membuat kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Dan kekhawatiran dalam menjalani hidup kita. Nah, pagi ini saya hanya ingin mengencourage saudara agar memasuki tahun yang baru ini kita tidak terlalu khawatir, berlebihan, cemas, sedemikian rupa sehingga kita menyia-nyiakan hari-hari yang kita jalani, ya, tidak dengan sukacita tapi dengan keluhan dan sebagainya. Karena kita nggak sadar hal-hal apa yang Tuhan siapkan buat kita. Filipi pasal yang keempat, mari kita buka ayat ini. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Yang saya tunjukkan pagi ini adalah hal-hal yang sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu. Cuma sering lupa. Itu masalahnya, saudara. Ya, masalah orang Kristen adalah bukannya nggak tahu. Tapi seringkali ya lupa apa yang kita tahu. Kita nggak bisa menyadarinya dengan sungguh-sungguh apa yang sebetulnya kita tahu. Ya, nah, salah satu ayat yang menjadi favorit dari banyak orang Kristen adalah Filipi 4 ayat 19 ini. Kita lihat bersama-sama atau kita baca yuk bersama-sama 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, saya ulangi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya temukan ada 4 hal besar dalam ayat ini. Ya, ada 4 hal yang dikatakan besar, tidak sederhana, tidak kecil, tapi besar. Yang pertama ada great needs, ada kebutuhan yang sangat besar. Tadi dikatakan Allahku akan memenuhi bukan satu kebutuhan, tapi segala kebutuhan. Berarti ada kebutuhan yang kompleks, ada kebutuhan yang tidak sederhana, yang diperlukan oleh setiap kita manusia. Tuhan sadar kita berhadapan dengan great needs. Ya, ada kebutuhan yang semakin kompleks hari-hari ini. Saudara, Tuhan mengerti. Tuhan tahu kebutuhan kita enggak 1, 2 dan bukan kebutuhan yang sederhana, tapi sebuah kebutuhan yang multiple, ya, great needs. Makanya di Jakarta selalu ada demo, ketidakpuasan. Buruh selalu ada demo, ya, menuntut upah yang lebih tinggi, menuntut fasilitas yang lebih tinggi. Bukan cuma di Indonesia, di banyak negara juga. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Paris, setiap weekend mereka demo. Mereka yang memakai rompi kuning, ya, yellow vest, setiap weekend mereka demo karena ada kebutuhan besar. Ya, yang pemerintah tidak bisa penuhi. Makanya ada ketidakpuasan. Dan Tuhan tahu, ya, dalam kehidupan kita berhadapan dengan kebutuhan yang semakin besar. Kebutuhan dalam hal rumah tangga, keuangan, karir,
kesehatan, dan sebagainya. Makanya dalam ayat ini ya dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Berarti Tuhan mengerti keperluan kita banyak. Tidak satu, dua, dan bukan sebuah hal yang sederhana. Tapi ada great needs yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi puji Tuhan, dari ayat yang sama, ya kita melihat ada yang namanya great provider, great helper, yaitu Allahku dikatakan, ya akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi yang akan memenuhi segala keperluan kita adalah Allah yang maha besar itu. Ya, great yang pertama adalah great needs. Tapi great yang kedua adalah great provider, great helper. Allahku yang menolong kita bukan pemerintah yang terbatas, yang berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan institusi-institusi manusia yang ada keterbatasannya. Tapi ayat ini berkata Allahku, dalam bahasa aslinya Allahku yang besar, ya akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi great yang kedua adalah great helper, great provider. Itulah yang Allah sembah, itulah yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang sudah memelihara Nuh di tengah bencana besar, air bah di zamannya. Dialah Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan dari bangsa Israel ketika mereka berjalan 40 tahun tanpa sponsor, tanpa dukungan siapa-siapa. Hanya Allah yang mendukung mereka ketika mereka melintasi padang gurun. Itulah Allah yang telah memelihara semua orang percaya dari masa ke masa. Itulah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Saudara, memang kita punya great needs, tapi kita juga punya great helper. Ya, kita punya kebutuhan yang tidak sederhana, tapi kita juga punya Allah yang maha besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari ya jangan putus asa dengan semua tantangan yang ada di tahun ini. Ya, jangan kita lalu pesimis melihat prospek yang kita akan alami sepanjang tahun ini. Kita harus akui betul, hidup semakin berat. Ya, kita harus jujur berkata, ya, kebutuhan semakin banyak, betul. Ya, tapi kita enggak hanya punya kebutuhan yang besar, kita juga punya Allah yang maha besar. Mari biarlah kita sadar, jangan cuma sadar ada kebutuhan besar, tapi sadari juga kita punya Allah yang besar. Ya, nah lalu yang ketiga dari ayat ini, hal besar yang ketiga ya adalah great supply. Karena dikatakan Allahku ya great helper itu akan memenuhi segala kebutuhanmu, great needs itu ya dikatakan menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Ada great supply yang akan dialirkan oleh great helper itu ke dalam hidup kita yang berhadapan dengan great needs di dunia ini. Ya, supply yang Allah punya adalah supply yang tidak terbatas. Great supply. Karena dikatakan supply itu berasal dari kekayaannya dan kemuliaannya. Alkitab berkata, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi, mau khawatir apa lagi? Ya, kita mau cemas bagaimana lagi? Dia Allah yang besar, Dia mau untuk memelihara hidup kita. Dan pemeliharaannya berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Untung kalimatnya enggak berkata, ya, Allah akan memberkati kita berdasarkan perbuatan kita, ya, berdasarkan kebaikan kita, berdasarkan ketaatan dan kesalehan kita. Untung enggak seperti itu.
Kalau kalimatnya seperti itu bad news. Kenapa? Seberapa hebat sih ketaatan kita? Memang kita harus taat, memang kita harus hidup benar, memang kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ya, itu tugas kita. Semua juga tahu. Tetapi kalau berkat Tuhan hanya sebatas ketaatan kita, kalau berkat Tuhan hanya sebatas kebaikan dan kesalehan kita, saya boleh katakan itu bad news. Karena kalau mau jujur, ketaatan kita nggak ada hebatnya, bukan? Sebentar taat, sebentar enggak. Lebih banyak enggaknya dibanding taatnya. Nah, kalau ketawa berarti sama-sama jujur. Ya, saya senang saya berbicara di hadapan orang jujur pagi ini. Ya, paling nggak suka kalau saya bicara di hadapan orang munafik. Ya, merasa benar tapi kenyataannya enggak seperti itu gitu ya. Nah, saudara, puji Tuhan, ayat ini berkata, Dia akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Berdasarkan kondisi-kondisinya, bukan berdasarkan kondisi-kondisi kita. Sekali lagi, memang kita harus taat, kita harus kudus, kita harus melayani Tuhan, kita harus saleh, kita bertumbuh dalam semua yang baik yang harus kita kerjakan. Betul. Ya. Tapi kalau kita diberkati, maka ukuran berkatnya bukan dari kondisi-kondisi kita, tapi dari kondisi-kondisi Allah kita. Ya, itu good news untuk kita. Makanya mari jangan menyerah. Sekalipun kita berkata, aduh Tuhan, saya nggak bisa sebaik yang lain. Udah dicoba, udah berjuang. Saudara, mungkin beberapa kita pagi ini, kita merasa pesimis ya, karena kita sadar kita nggak sebaik yang Tuhan inginkan. Lalu iblis ya membuat kita akhirnya tidak berani berharap. Karena kita sadar kita ini siapa sih? Bapak Ibu, kalau kita punya keadaan seperti itu, saya mau katakan, kalau mau jujur bukan cuma saudara yang punya perasaan seperti itu. Ya, bahkan saya pun, ya, orang mungkin melihat saya dipakai Tuhan dan sebagainya, tapi saya tahu siapa diri saya sendiri. Ya, kalau saya bandingkan ya dengan standarnya Tuhan, saya masih jauh dari standarnya Tuhan. Dan akibatnya akan ada ya pikiran-pikiran negatif, aduh nggak mungkin deh saya diberkati. Ya gagal lagi, terpeleset lagi. Dan itu bukan keadaan 1-2 orang. Semua kita kalau jujur, ya kita akan merasakan hal yang sama. Tapi pagi ini ada good news untuk kita. Ya, Allah akan memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan kita. Bukan berdasarkan kondisi-kondisi kita, tapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Ya, itulah great supply. Ya, mari jangan menyerah dengan situasi apapun. Dan keempat, ya, great yang keempat adalah great channel di dalam Kristus Yesus. Melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu bisa ikuti saya. Jadi yang pertama kita punya great needs. Segala keperluan. Ada banyak keperluan. Ya, Tuhan tahu. Tapi kita juga punya great provider. Yaitu Allah sendiri yang berjanji akan memenuhi segala kebutuhan itu. Yang ketiga, kita punya great supply. Pemenuhan Allah itu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Bukan berdasarkan kondisi-kondisi kita. Dan yang keempat, kita punya great channel di dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika Yesus berseru, sudah selesai di kayu salib. Waktu dia berkata, tetelestai, it is finished. Maka kita berkata di tempat yang lain, tirai dari bait Allah itu robek menjadi 2. Sebagai gambaran bahwa channel itu terbuka sekarang. Kematian Yesus membuat apa yang tertutup menjadi terbuka. Kematian Yesus merobek
tirai bait Allah itu. Sebagai tanda bahwa kita manusia sekarang punya akses yang leluasa untuk menikmati segala yang Allah miliki. Ya saudaraku, itulah yang Yesus sudah lakukan buat kita 2000 tahun yang lalu. Jangan khawatir dengan semua kebutuhan yang ada. Yesus telah membuka channel, ya, di mana berkat dan anugerah Allah bisa tersalurkan dalam hidup kita. Waktu dia berseru, "It is finished," terbukalah jalan untuk Allah memberkati kehidupan kita. Lihat ayat ini, 2 Korintus 8, ya, ayat yang ke-9. Ini ayat yang saya sukai. Dan saya ingin jelaskan ini buat Bapak Ibu semua. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita baca lagi bersama-sama yuk ayat ini. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, sadarkah kita akan apa yang Yesus sudah lakukan ini? Dia rela miskin. Kemarin di doa puasa saya jelaskan, dalam bahasa lain dikatakan dia rela bangkrut demi kita. Habis-habisan demi kita. Tidak ada lagi yang disisakan. Semua sudah dia berikan untuk kita. Ya saudaraku. Sehingga Allah mau tidak mau harus mengasihi kita. Karena Yesus melakukannya demi kita semua. Saudara, ayo hari ini. Jangan cuma sadar, oh nanti mau pemilu, bakal ada huru hara mungkin, bakal ada inflasi lagi, waduh dan sebagainya. Ya, memang ada tantangan-tantangan besar di depan. Tapi jangan cuma sadar akan hal itu. Jangan cuma sadar ada kebutuhan dan tantangan besar. Tapi sadari juga ada Allah yang besar. Ada supply yang besar. Dan ada channel yang besar. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang telah habis-habisan mengasihi kita, ya, yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, tetapi memberikan segalanya untuk kita. Saudara, berkat, blessing, dari bahasa Inggris kunonya, ya, Old English wordnya, blessing itu bledsian, artinya blood shed. Dari kata blessing yang sekarang kita sering gunakan dalam bahasa Inggris, blessing, itu dari bahasa Inggris kuno, Old English wordnya itu bledsian, yang artinya blood shed, percikan darah atau penumpahan darah. Jadi berkat itu erat hubungannya dengan penumpahan darah. Ya. Dan darah yang paling sempurna yang pernah ditumpahkan di bumi ini adalah darah Yesus Tuhan kita. Itulah yang akan mendatangkan berkat yang terbaik. Berkat yang sempurna, blood shed. Karena Yesus telah menumpahkan darahnya untuk kita. Makanya ada channel yang terbuka besar untuk berkat Allah datang dalam hidup kita. Berkat datang bukan karena percikan keringat kita. Sekalipun memang kita harus bekerja keras, kita harus rajin, ya. Tapi nasib kita berubah bukan karena tumpahan keringat kita. Nasib kita akan berubah karena tumpahan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Bloodshed. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani, mari kita lihat, pasal 12, Ibrani pasal 12, ayat 24, betapa hebatnya percikan darah Yesus yang menjadi great channel sehingga Allah bisa menyalurkan berkat-Nya, memenuhi segala kebutuhan kita yang besar dalam hidup ini. Dalam Ibrani 12 ayat 24 dikatakan demikian, dan kepada Yesus, ya,
pengantara atau channel perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu Saudara, ahli forensik, tahu ya, tim forensik ya, yang biasa bekerja membantu ya kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus kriminal di mana ada bukti-bukti darah yang keluar gitu ya dari kasus kriminal itu. Nah, tim forensik setuju berkata darah itu bisa berbicara. Makanya mereka seringkali kalau ada korban yang tidak dikenali, nah bagaimana cara taunya siapa dia ya, siapa orang ini, maka sampel darahnya diambil. Dan ketika diteliti ya, dibongkar DNA-nya, maka DNA yang dibongkar dari darah itu bisa berbicara siapa orang itu. Betul nggak? Ya, jadi betul sekali. Secara ilmu forensik ayat ini dibuktikan darah itu punya message, punya pesan. Ya, darah itu punya sesuatu, punya informasi yang mau disampaikan, gitu. Nah, darah Yesus ya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang terjadi pada Habel. Ketika Habel dibunuh oleh Kain, saudaranya sendiri. Darahnya berseru kepada Allah. Seruannya adalah revenge, pembalasan. Ya, justice, keadilan. Bayangkan, gara-gara seruan darah Habel, Allah harus menghukum Kain. Karena Allah tidak bisa mengabaikan seruan dari darah Habel. Allah mau tidak mau harus mendengar seruan darah Habel yang menuntut pembalasan, revenge, just, ya keadilan. Makanya Kain lari kemanapun, Allah kejar dia. Dan akhirnya Kain dihukum. Karena seruan darah Habel menuntut pembalasan dan penghukuman. Nah, ayat tadi Ibrani 12 ayat 24 berkata, darah Yesus berbicara lebih kuat. Bahasa aslinya lebih baik. Ya, bukan lebih kuat dalam arti kekuatan powernya, tapi lebih baik tuntutannya. Tuntutannya lebih baik daripada tuntutan darah Habel. Apa sih yang lebih baik dari pembalasan? Apa sih yang lebih baik dari tuntutan keadilan? Ya, saudaraku, darah Yesus berseru, ampuni. Karena pengampunan lebih baik daripada pembalasan. Ya, saudaraku, itulah seruan yang lebih baik dari darah Yesus untuk setiap kita. Darah Yesus berseru, forgiveness, blessing, grace, mercy. Makanya kita dikejar Tuhan untuk diberkati. Bukan karena doa seruan kita baik, tapi karena seruan dari darah Yesus. Ya, saudaraku, bloodshed, tetesan darah Yesus menyerukan agar Allah memberkati setiap orang yang percaya kepada pengorbanannya. Nah, kitalah orang-orang yang dimaksud. Ya, sebagai orang-orang yang ada dalam lindungan darah Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang di-covering oleh darah Yesus. Dan darah Yesus selalu berseru, berkati, ampuni, pulihkan, ya, sayangi, dan sebagainya. Itulah sebabnya Yesus menjadi pengantara kita. Dialah yang membela kita di hadapan Bapa di sorga. Saudara, kita punya lawyer terbaik. Ya, dalam hubungan kita dengan Allah. Kita memiliki pembela ya yang bisa memenangkan setiap case, setiap perkara. Dia bisa memperjuangkan kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mari percayai itu, sadari akan semua yang baik yang kita punya di dalam Tuhan Yesus. Jangan cuma sadar bahwa kita punya masalah. Ya, memang ya diabaikan pun jangan. Saya tidak mengajak kita mengabaikan bahwa hidup ini memang susah, hidup ini memang penuh tantangan, tidak.
Saya tidak akan membodohi saudara, membohongi saudara, bahwa hidup memang penuh dengan kebutuhan yang semakin kompleks. Ya, makanya Filipi 4 tadi juga berkata ada great needs. Kita harus akui itu. Ya, tapi ada great helper, ada great provider, dan ada great supply yang tersedia bagi kita yang akan disalurkan melalui Yesus, our great channel. Dan Yesus tidak akan menahan sedikit pun apa yang Allah siapkan buat kita. Karena 2000 tahun yang lalu, dia sudah membuktikan dirinya, dia rela bangkrut untuk kita. Dia rela habis-habisan untuk kita. Jadi tidak mungkin dia menahan sesuatu yang baik untuk kita, yang Allah Bapa sudah sediakan bagi kita. Saudara, makanya mari, tidak ada alasan untuk kita terlalu takut. Di tahun yang baru ini, di tahun yang kata orang tahun politik bagi Indonesia ya. Ya, di tahun yang kata orang pasti akan banyak ya keributan, kegaduhan dan sebagainya. Ya biarkan, kalau toh itu terjadi, biarkan saja. Ya, kita punya covering dari darah Yesus. Darah itu bukan cuma menyucikan kita. Darah itu bukan cuma menghapus dosa kita, tapi darah itu berseru, berkati, berkati, ampuni, ampuni, lindungi, lindungi. Ya, itulah seruan yang lebih baik daripada seruan dari darah Habel. Saudara, kalau darah Habel aja menuntut Tuhan untuk membalas seseorang, dan Tuhan lakukan itu, apalagi darah Yesus. Yesus lebih besar dari Habel. Darahnya lebih berkualitas dibanding darah Habel. Darahnya lebih kudus dibanding darah Habel. Dan saya percaya darah Yesus ya didengar seruannya oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nggak yakin dulu doa saya didengar apa enggak, oke lah. Ya, karena doa kita banyak kekurangan. Tapi seruan Yesus pasti didengar oleh Bapa. Ya, apa yang Yesus serukan untuk kita tidak mungkin diabaikan oleh Bapa di sorga. Saya akan bawa saudara dalam endingnya ya, Efesus 3 ayat 18. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayat 19. Ada doa Rasul Paulus yang sangat relevan untuk terrealisasi bagi kita hari ini. Ya, ini doa yang sangat krusial. Jadi harus terjadi dalam hidup kita. Dia doa begini, kita perhatikan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, menyadari begitu ya. Betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya apa? Kasih Kristus. Berarti ini gak gampang saudara. Kalau ini gampang, Paulus nggak perlu berdoa seperti ini. Kalau sampai Paulus harus naikkan doa khusus, agar setiap kita dapat memahami, menyadari tentang kasih Allah yang panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya tidak terduga itu. Kalau dia sampai menaikkan doa khusus untuk itu, berarti hal ini memang nggak gampang untuk dialami oleh semua orang. Sekali lagi, ya, kita nih manusia cenderung ya lebih gampang memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya persoalan hidup kita. Saya kalau dengar orang berkeluh kesah, aduh sampai detail setiap persoalan hafal saya. Ya, hal-hal kecil yang buat saya bukan persoalan, dia anggap itu sebuah persoalan. Orang kalau sudah mengeluh ya, begitu hebat menceritakan tentang persoalannya. Itulah manusia. Makanya gak gampang untuk kita menyadari sesuatu yang lain daripada biasanya. Yaitu bukan menyadari persoalan, tapi menyadari tentang kasih Allah. Makanya Paulus berdoa supaya kita bersama dengan segala orang kudus yang lain dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, kita perhatikan selanjutnya. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan.
Jadi artinya kasih Tuhan itu di luar akal pengetahuan kita. Enggak masuk akal. Ya, kita yang harusnya binasa tapi diselamatkan. Kita yang harusnya dimurkai tapi disayangi. Enggak masuk akal. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia tahu kok. Kita sekalipun nanti sudah diselamatkan, kita masih bisa sering menyakiti hati dia. Tuhan Yesus tahu, tapi toh tetap dia mau mati buat kita. Itu kasih yang tidak masuk akal, bukan? Ya, biasanya kita mau mengasihi seseorang kalau orang itu akan selalu baik sama kita. Kalau kita tahu seseorang masih akan menyakiti hati kita, kita nggak mungkin mengasihi dia. Tapi Yesus lain. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. Sekalipun dia sudah mati habis-habisan, dia tahu kita masih bisa menyakiti hatinya. Dia tahu kita nggak mungkin bisa membalas kasihnya, dia tahu. Tapi toh dia tetap mau mati buat saudara dan saya. Bukankah kasihnya tidak masuk akal? Nah, inilah yang Paulus inginkan, supaya kita bisa mengerti tentang kasih itu. Ayat 19 tadi dikatakan, dan mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus tidak rela kita hidup dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dia nggak akan rela. Makanya dia berdoa agar kita dipenuhi oleh sesuatu yang lain, yaitu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya berdoa agar doa ini terwujud dalam hidup kita. Bangun terus kesadaran bahwa saya punya Allah yang besar. Saya punya supply yang besar. Saya punya channel yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau anaknya saja dia berikan, Paulus berkata, bagaimana mungkin dia tidak berikan yang lain untuk kita. Ayat terakhir, pemusik bisa siap di tempat. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Ya, mari terus ingat-ingat good news ini. Jangan cuma ingat bad news yang dunia beritakan ya di sekitar kita. Ya, mari lebih sadari akan semua good news yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita pada hari ini. Roma 8 ayat 32. Baca yuk bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Mari tutup mata kita bersama-sama. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Jangan mau dialihkan oleh iblis untuk kita hanya sadar tentang persoalan-persoalan yang ada. Jangan mau distract, dibingungkan untuk kita lalu hanya fokus kepada hal-hal yang justru akan mencuri damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dalam hidup kita. Aktivitas iblis digambarkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dia seperti singa yang mengaum, yang mengelilingi kita. Dia sepertinya ingin membingungkan kita. Dia memblokade kita. Dia berkeliling di sekitar kita. Ini sebuah tindakan untuk membuat kita tidak fokus kepada good news dari Tuhan. Dia ingin membuat kita bingung. Dia ingin membuat kita memperhatikan kiri, kanan, depan, belakang kita di sekitar kehidupan kita yang ada ini. Dia ingin agar kita tidak menyadari kabar baik yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mari jangan terpecah perhatian kita. Jangan mau disimpangkan untuk fokus kepada hal-hal yang salah. Itulah sebabnya pagi ini Tuhan ingatkan kita kembali.
tentang hal-hal baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang khawatir pagi ini, saya ajak kita mengingat satu hal. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, yuk ikuti ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami serahkan hidup kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Yesus yang telah mengosongkan dirinya untuk setiap kami, yang rela miskin supaya kami menjadi kaya, yang rela menjadi kutuk supaya kami menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami mau pulang dengan kesadaran yang baru. Kami mau pulang dengan paradigma yang baru, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sepatutnya lagi larut dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kami seharusnya percaya kepada kasih setia Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru, dan setiap pagi tersedia kasih setia yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan yang lemah pagi ini. Mari Tuhan, hiburkan yang susah, segarkan yang sudah letih lesu ya Tuhan. Jamu umat-Mu pagi ini dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya mari bersama katakan amin. Beritahu kiri kanannya, jangan takut lagi. Ya, jangan khawatir lagi. Kamu ciptaan yang baru dan Tuhan punya kasih setia yang baru. Tuhan memberkati kita semua.